Ini saya masukkan ke YouTube ya untuk dakwah ya. Sediakan ya. Itu nggak usah buka masker, dia sesak. Udah? Enggak mbak kemari itunya kertasnya. Tapi nanti aja. Tunggu dicek bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, berkahi ya Allah majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan ya Allah kami meruqyah pada hari ini. Mudahkan urusan kami ya Allah. Kabulkan ya Allah hajat kami. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah pada hari ini dengan bacakan ummul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan untuk niat kita, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka maghdubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, keridhaanmu yang kami cari. Baik, coba lihat semua ini apanya, yang kertas yang saya berikan, ya. Majelis Taklim Manajemen Hati Ustaz Widya Sandika SSM Home, dosen tetap UIN, dosen terbaik 2009,
Sakti Al-Amin, Madura, mengajar Al-Quran, Tauhid, Tasawuf, Fikih, Ruqyah, Muhasabah, Zikir, dan Bahasa Inggris. Saya juga dakwah di Facebook, Instagram, ya. Ini ada di YouTube juga dakwah. YouTube Ustaz Widya Sandika Official. Ini dakwah nomor WA. Ya. Kemudian ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah. Gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Yang pertama, jadi kalau ada terkena sama bapak ibu itu di checklist, ya. Nah, ini harus jujur, tidak boleh bohong. Nah, kenapa jujur? Agar bisa selesai masalahnya, agar bisa sehat, ya. Agar nanti tahu penyakitnya. Yang pertama, malas sholat, cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan lainnya. Ini ciri-ciri orang yang kena gangguan. Gangguan jin, setan, santet, sihir dan segala macam. Benar? Lima waktu. Oke. Cari ilmu agama, baca Quran, ketaatan lainnya. Semuanya, cari ilmu agama juga, baca Quran juga. Iya, zikir juga. Ya, alhamdulillah. Berarti kosong berarti ya. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Cek checklist. Udah di kolam pertama. Bapak juga. Oke, kosong ya. Nomor 3, dada terasa sesak atau panas. Checklist. Checklist. Ibu? Ya. Oke. Kemudian masih ketiga, nomor 3, kolam kedua, leher terasa berat atau kaku. Nah, checklist. Ibu juga. Checklist. Berat. Leher panas. Bapak juga gitu. Apa yang dirasakan sekarang? Ya, Bapak juga gitu sekarang ini. Sekarang ini dada serasa sakit. Ya. Dada terasa sakit. Mau pingsan. Sekarang ini gimana kondisinya? Dadanya. Sesak dada. Sakit. Ibu juga. Udah lama. Oke, checklist ya. Yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Bapak? Ada. Checklist. Ibu juga? Nggak teratur ya? Ini baru dalam sebulan ini lah. Dalam sebulan ini ya? Iya. Checklist ya. Gangguan sekitar rahim, nomor 4 bagian 2. Gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Oke. Berikutnya yang kelima, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Bapak? Jam-jam berapa tuh biasanya? Ya. Malam biasanya ya? Emosian ya. Ibu juga ngalami sakit yang sangat pada jam-jam tertentu? Enggak, kosong ibu. Yang 5 masih mudah marah atau tersinggung? Ya, nomor 5 Bapak, mudah marah atau tersinggung? 5 bagian 2. Mudah marah, tersinggung. Jadi Bapak bilang tadi emosian tadi. Nah, checklist. Ibu juga mudah marah, tersinggung juga. Ya. Kemudian berikutnya 6, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ya, checklist. Ibu juga? Enggak, kosong. Sering MC nomor 6 juga bagian 2, sering bingung Bapak? Bingung. Ibu juga sering bingung?
Iya, checklist. Iya. 7 sering resah, gelisah, takut, minder. Checklist. Ibu? Tidak. Nggak ada rasa resah. Checklist. Checklist. Yang 7 sering mengantuk setiap beramal ibadah. Bapak? Untuk aja ya. Iya. Ibu juga? Iya. Checklist. Iya. 8 sering lupa jumlah rakaat sholat. Bapak? Sering ya. Checklist. Yang 8 menurut bagian 2 merasa was-was. Bapak? Ya Ibu? Ya. Checklist. 9 merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Bapak? Mengikuti ya, mengawasi ya, mengikuti ya, ya oke. Checklist. 9 masih 9 bagian 2 sering berprasangka buruk. Bapak? Ya, oke, checklist. Ibu juga ya. 10 sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Betul kali ya. Betul kuadrat pun ya. Sering kali gagal ya. Ya. Tubi-tubi. Ya, ibu ada juga cerita dia sama saya, curhat. Saya ada kasih nasihat kan. Ya sabar ya, namanya orang hidup penuh dengan cobaan. Insyaallah setelah diruqyah nanti Allah kasih kemudahan, kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya 11 sulit tidur jika disantet. Nah, ini 11 sampai 18 ini ciri-ciri orang yang disantet ya. Kalau yang selebihnya itu tambahan-tambahan. Sulit tidur, Bapak? Kalau malam. Checklist. Ibu nggak normal tidurnya. Kadang-kadang bisa tidur, kadang-kadang enggak gitu ya. Terbangun gitu ya. Berarti ada masalah itu. Checklist. Ada masalah. Terbangunnya masih malam-malam itu ya. Iya. Ada itu ada masalah itu. Ya, oke. Berikutnya 12 selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Bapak? Terbayang sama orang itu ya. Laki-laki atau perempuan? Enggak, maksudnya terbayang orang itu gitu, terbayang seseorang gitu, terus terbayang teringat wajahnya gitu. Ya memang kita belum bisa memastikan apakah dia atau tidak gitu. Tinggal lagi kan ciri-ciri yang disantet itu kita sering terbayang dengan wajah si A gitu. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya begitu. Ya, laki-laki atau perempuan? Dua-dua. Itu yang kedua, Bapak ada buat salah sama dia. Setahu Bapak, ada menzalimi, nyakiti. Ada haknya yang Bapak ambil. Nggak usah sebut namanya. Nah, irinya kenapa? Cak jujur. Oh gitu, iya. Kedua itu cepat saya lebih sukses cepat daripada dia. Oke. Kemudian ada nggak ciri-ciri mengarah dia itu mau menyelakakan gitu? Ada ciri-ciri mengarah ke sana, mau mencelakakan? Kalau dia Ustaz, memang nggak suka gitulah ya, nampak ya dari watak karakter sikapnya ya. sampai nangis. Oke, ya oke, dah. Oh nggak boleh, haram itu seperti itu ngomong. Dia bukan Tuhan. Ya itu namanya syirik, mendahulukan Tuhan itu. Ya udah sabar ya. Yang pasti ini tadi ya checklist ya. Selalu terbayang dan ingin bertemu pada orang yang menyantet. Selalu terbayang orang itu yang menzolimi, yang nyakiti. Yang 13 bisa melihat makhluk gaib, Bapak. Tunggu dulu Bu, bentar Bu, sabar. Bapak dulu saya tanya. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Dia di rumah, di kantor atau dimanapun nggak pernah ya. Ada yang ngikuti ya. Ada yang bisikan. Yang mengikuti. Bisikan ya. Nggak enak perasaan itu ya. Oke, Ibu belum bisa melihat makhluk gaib. Checklist Pak. Sering ya.
Wujud pakai baju putih tinggi. tinggi gitu ya di rumah ya. Mukanya serem. Enggak, dia nggak, alhamdulillah nggak pernah nengokin wajah gitu. Dia baik atau mau menyakiti. Cuma mau memantau aja Pak, saya tengok nanti. Mantap ya. Nanti suka ngintip gini pas saya tengok kok kayak ada orang ngintip saya Oh gitu ya. Insya Allah itu di rumah ya. di rumah saya. Di mana, ruang tamu atau di dapur, di mana? Di Kamar. dapur. Di dapur ya. Tapi paling sering di area bawah itu Pak Ustadz. Tuh makanya saya suruh bawa air yang banyak supaya nanti bisa dipercikan di rumah itu. Udah pernah dirukiah Rumah itu orang, dipercikan ke air. tapi ya bukan sama memang kayak orang asli. Iya, nanti Bapak buatlah sendiri sama Ibu di rumah. Karena di santi ada caranya di rukiah merukiah ini. Nanti coba setiap sudut itu air yang Bapak rukiah itu di rumah nanti dipercikan ke setiap sudut sambil dibacakan selawat. Insya Allah nanti nggak ada lagi tuh jin segala macam itu, gangguan setan itu di rumah itu. Jadi perasaan saya itu rumah Bapak itu ada penunggunya itu berupa jin. Memang waktu dirukiah itu ada dipanggil Ada ya? jin. Iya. Jadi Ustaz, Heeh. itu Makanya harus dikeluarkan itu. pernah dipanggil lah. Ini bukan ya, dibilang Ustaz atau apa nggak tahu. Heeh. Dipanggil Ustaz. Iya. Jadi duduklah kami situ, keluarga saya, Ya. ibu saya sama bapak saya, bapak saya. Iya. Jadi dipanggil Ustaz. Oh, banyak Ustaz. Heeh. Banyak juga. Dia bilang gitu. Banyak juga dikumpul. Salah satu ada komandannya, rupanya komandannya Ustaz. Iya. Dipanggil, pas dipanggil komandannya sampai orang kamu muter-muter, wah gini bang, sampai Iya. bentuknya yang Mm-mm. muter ya. Udah habis itu, udah diusir semua, udah diselami semua, rencananya ditanya lah, kirim siapa yang mengirim kamu kemari? Mm-mm. Tanya sama jin itu nggak mau jawab, katanya gini aja lah. Nanti berapa hari kemudian 3 hari lagi kita panggil migrasi, Mm-mm. dan dia bicara ke siapa yang mengirimnya. Iya. Nggak tahunya Ustaz, nggak jadi. Tadinya ibu saya yang kepingin kali tahu siapa yang kerja gini-gini. Mm-mm. Setelah seminggu saya tanya, malah marah-marah dia. Mm-mm. Ngapain gini-gini? Saya marah Ustaz, lu tanya. Iya. Tiba-tiba dia kok jadi marah, saya Iya. bingung Ustaz. Oke, jadi itu nanti ya. Nanti coba di rukiah itu rumah itu Bapak yang Ibu sendiri. Ini ada cara merukiah, nanti airnya itu dipercikkan ke setiap sudut rumah ya. Nah. Ini tadinya kalau banyak air itu bisa langsung, tapi ya nggak apa-apa, udah terlanjur Bapak pun lupa ya. Berikutnya nomor berapa sekarang? Enggak lah. Nomor 13 bagian 2 kan. Tadi kan bisa malu gaib kan. Sekarang mengalami nafsu seks yang berlebihan Bapak. Enggak, Ibu? Enggak, kosong. Ya, 14. Merasa ada bisikan Bapak. Benar ya? Ibu juga ya? Saya enggak, Ibu enggak, cuman melihat aja ya, malu gaib itu ya. Oke, Bapak lah checklist. 14. Merasa ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh Bapak. Tunggu dulu Bapak lu gantian. Merasa ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh. Kalau pasien itu saya itu yang kemarin dia kena santet, itu ada yang gerak-gerak dalam tubuhnya ini, kayak jalan gitu ya. Itu ciri-ciri salah satu orang yang kena santet. Atau ada juga pasien saya itu yang kemarin yang datang itu di kakinya dia, kayak jalan gitu bergerak gitu. Itu ciri-ciri orang kena santet. Bapak ada gitu di antara bagian tubuh Bapak. Gerak-gerak dia di dalam, kayak jalan begitu dia. Nggak ada, kosong. Ibu ada? Di mananya? Saya pernah di bagian perut. Bagian perut kayak jalan gitu ya? Dia kayak bayi bergerak gitu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Tiba-tiba di sini, di sini. Kadang heran juga. Pindah-pindah ya, pindah-pindah tempatnya. Kadang pernah di tangan ini, tapi sekarang jarang gitu Pak Ustadz. Jarang. Cuma paling sering itu kayak di perut. Kayak Di perut bayi, ya. Kayak bayi dia menyenggolkan tangannya gitu. Gitu ya. Oke, checklist Ibu. Berikutnya nomor 15, sulit berkonsentrasi Bapak. Betul, Ibu juga. Checklist. Mesti 15, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran Bapak. Enggak, Ibu? Enggak, kosong. 16, suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil Bapak Ibu. Enggak ya? Dulu ya Ustaz, tapi sekarang udah. Udah alhamdulillah ya. Oke. Kemudian berikutnya 17, sering bermimpi buruk Bapak. Itu kadang-kadang Ustaz. Kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak, mimpinya jelek ya. Oke, Ibu juga. Oke, checklist. 17, sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib Bapak. Malam tuh Ustaz.
Asar, oke. Itu ciri-ciri orang disantet itu. Tapi belum 100%. Iya. Nah, Bapak disantet masih ciri-cirinya. Kok semalam Ustaz, saya mandi, Hmm. mau sholat, udah lah, udah mandi, Mm-mm. mau saya pasang asar mandi, orang suruh, mau sholat asar sampai terduduk saya dulu. Mm-mm. Mak enggak cerita nih, nggak apa-apa lah aku sholat mati, kalau tidak mati, udah sholat nggak apa-apa. Mm-mm, Saya ya. pasang sholat, udah mau pingsan sakit, Iya. udah sakit. Ya, itu ciri-cirinya orang disantet. Tapi untuk lebih memastikan lagi nantilah ketika di ruqyah nanti. Ibu juga gitu. Dari atas sesak, asar atau maghrib. Kosong. 18 terakhir. Masa tidak nyaman di rumah? Benar ya? Oke, checklist. Yang 18 mesti bagian 2. Sakit pinggang tanpa sebab, Bapak. Udah Pernah juga ya? sakit minta ampun Ustaz. Nggak ada kerja berat, nggak ada apa ya? Tiba-tiba aja ya? Sakit kalau Ustaz masuk, Iya. apa lah Oke, Ibu? Ibu juga? Oke, checklist ya. Udah baru ketahuan ini. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu ada kena gangguan jin. Kita baca dulu nih tata cara meruqyah syariah ini. Ya, istighfar 7 kali, selawat 7 kali, ini bisa buat di rumah nanti, syahadat sekali. Yang keempat kirim al-fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, Syekh Muqaddir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat sekali. Kirim al-fatihah, surat yasin sekali, ayat kursi 7 kali, al-fatihah 7 kali, surat al-ikhlas 3 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali, tiupkan ke air, kemudian doa, minum air dan basuh ke wajah. Sampai di sini ada yang bertanya. Ini kirim Al-Fatihah untuk Nabi ini kan kalau Mm-mm. kan niatkan dulu dalam hati gitu kan Pak. Kita baca ini saya kirim Al-Fatihah untuk Nabi keluarga gitu. Iya, untuk Nabi, keluarganya, sahabat, tabiin, muslimin dan muslimat, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, udah gitu aja. Ada lagi bertanya? Oke, berikutnya. Ini cara minum air yang sudah diruqyah. Istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Lapaskan bismillahirrahmanirrahim, minum, sapukan ke wajah sedikit. Kemudian ini korin. Dalam tubuh Bapak, dalam tubuh kita semua ada korin. Tapi korin Bapak sama Ibu ini korin yang jahat. Jin yang kafir ya. Makanya dia membisikkan keburukan terus sama Bapak Ibu. Itu makanya kita keluarkan ini. Kita buat dia baik. Dan juga setan masuk dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi sekarang yang ada dalam tubuh Bapak itu, Ibu itu 3 itu yang jahat itu. Yang pertama setan masuk dalam tubuh Bapak Ibu, itu yang ganggu. Yang kedua jin, itulah korin itu tadi. Nah, yang ketiga adalah nafsu. Ya. Nafsu itu juga membisikkan kejahatan. Korin dari kalangan jin dan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya korin pendamping. Korin artinya pendamping dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Sahabat bertanya kepada Anda juga, ya Rasulullah. Beliau menjawab, benar, hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku selamat, maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Jin juga, Nabi juga ada korinnya, tapi juga korinnya sudah korin muslim. Korin dari bangsa jin yang muslim. Nah, korin yang dalam tubuh Bapak Ibu ini korin dari bangsa jin yang kafir. Dia membisikkan kejahatan. Ini sekarang ini kan ada gangguan jin. Ini wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Ini wajib ya setelah diruqyah nanti ya. Bisa dilakukan ini. Firman Allah Quran surah Al-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, apa kata Allah? Kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan juga setan, ibu bapak juga kena diganggu oleh setan, masuk dia akibat dari tidak taat kepada Allah. Kemudian nanti sampai di rumah mandi tobat, setelah sunat tobat, istighfar banyak, sholat 5 waktu, cari ilmu agama, zikir, selawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Sebelum ini wajib dilakukan. Nah, kalau misalnya berat kali dicicil lah, yang pertama sholat 5 waktu dulu, nanti ditambah lagi banyak istighfar, banyak selawat, ya, banyak baca Quran. Tapi lebih bagus lagi 10 ini dilaksanakan biar tetap sehat terus, nggak kena gangguan lagi. Ini benteng ini dari gangguan jin. Ya, jadi kesimpulannya penyakit Bapak Ibu adalah kena gangguan jin dan juga ada mengarah disantet, ada mengarah ke sana. Dari melihat dari ciri-ciri ini tadi, gejala-gejala ya medis dan non medis yang tadi. Ada berapa kena Ibu? Bapak ada berapa kena? Banyak kan? Banyak. Ibu juga gitu kan? Nah, ini udah berat penyakitnya nih. Udah berat kena gangguannya. Ini itu sama saya itu ini loh. Nah ini itu untuk tinggal saya. Nah, itu coba di checklist lagi. Nah, di tinggal saya. Di checklist dulu lah. Apa tahu rupanya? Contoh. Ibu kasih. Mana punya Ibu? Udah. Itunya kertasnya.
Nah, itulah gara-gara kena gangguan jin itu kan linglung terus ya, lupa. Oh, Nah. bersalah jadi Ustaz. Itu makanya insya Allah setelah diruqyah nanti sehat ya. Yang mana Amin ya yang rabbal salah, alamin. Ustaz? Hah? Ini kesalahan pula ini. Udah nggak apa-apa. Terusin aja. Dia coret aja. Jadi nanti setelah diruqyah nanti di rumah, nah coba dipantau kembali yang setelah di checklist itu sudah berapa yang sehat ya, berapa yang sembuh. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya, udah nggak ada lagi checklistnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi nanti misalnya seandainya masih ada 1 atau 2 bisa diruqyah di rumah. Ya Bapak Ibu ya, itu ada caranya itu situ yang saya berikan. Cepat sedikit, saya ada kerjaan jam 10 nanti. Bawa kemari yang punya Bapak, yang aslinya. Nah. Ibu Evanda Indrawan Tarigan binti Daulat. Kok binti kok suami? Binti bapak lah. Bapak ibu yang melahirkan ibu. Siapa nama bapaknya? Zulfikar Hanif. Hah? Bapak punya binti, Pak. Evanda bin ya? Bin Daulat. Kok ibu tadi ngakunya ibu? Bin Daulat ya? Evanda Indrawan Tarigan bin Daulat. Nah, ini ibu Julida binti Zulfikar Hanif. Oke. Udah? Nah, sekarang cara meruqyahnya saya perhatikan. Ibu sanggup nanti pakai masker? Kalau sanggup nggak apa-apa, pakai aja. Takutnya nanti sesak ibu, pingsan pula nanti. Karena ini ada tarikan napas, keluar napas. Nah, itu. Kalau misalnya sanggup, nggak apa-apa dipakai. Kalau nggak sanggup, bagus dibuka. Ya. Nah, coba perhatikan dulu cara meruqyahnya. Jadi setelah nanti setelah ketika saya meruqyah, ibu dengan bapak dalam keadaan terpejam matanya. Udah? Nah, kemudian tarik napas. Coba perhatikan saya dulu. Tarik napas. Pelan aja, pelan santai, relax, tarik napas, mata terpejam, tundukkan. Tarik napas tinggi-tinggi. Ya, sampai memuncak. Nah, kemudian sebutkan Allah. Ketika tarik napas perlu digembungkan. Terus sampai memuncak tinggi, sebutkan Allah, baru keluarkan melalui hidung pelan-pelan. Ya, sampai perut kempes, baru ya batin. Ini Allahu ya batin, pakai hu. Allahu ya batin. Ya batin itu Asmaul Husna. Ya kan? Nah, artinya ya apa artinya? Yang maha tersembunyi. Ya batin. Yang maha gaib, ya kan? Udah bisa? Coba praktek dulu. Allahu ya batin. Tarik napas sambil perut digembungkan. Ketika tarik napas santai aja, santai, relax. Ya. Tundukkan kepalanya. Nah, itu. Jangan tegang kali, santai, relax. Allah. Tarik napas, perut digembungkan, sudah tinggi, sebutkan Allah. Baru keluarkan melalui hidung pelan-pelan. Nah, sampai perut kempes, baru sebutkan ya batin. Ya batin. Bisa ibu? Nah, coba kalau ibu aja pakai masker, tarik napas, keluar napas, sesak. Takut saya pingsan pula nanti jadi kerjaan nanti. Itu makanya harus dibuka karena ada uzur kan. Karena pakai cadar itu tidak wajib. Nah, tapi ada ulama, ada mazhab alfa itu mengatakan wajib. Nah, itu ya. Udah, ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, terus yang kedua, nanti ketika ada mau mual, muntah, itu dikeluarkan aja. Itu reaksinya. Reaksi keluar penyakitnya itu melalui muntah, ya, kemudian melalui air seni, BAB, kemudian melalui keringat. Nanti biasanya seperti itu, jadi keluar dia penyakitnya. Kalau muntah nanti jangan ditikar, muntahnya di sini. Nah, ya, tikar nanti repot saja. Nah, yang itu yang kedua ini Bu, amin.
Terus yang ketiga lagi, nanti kalau misalnya menggelepar apa segala macam, ya ibu bapak atau menggelepar salah satunya, jangan takut ya. Terus saja zikir. Kalau ada bisikan-bisikan yang tidak baik, terus saja ingat kepada Allah, fokus. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Sampai selesai nanti baru saya suruh berhenti, baru berhenti. Bisa ya? Oke, sekarang gimana perasaan Bapak, hati Bapak? Enak, tenang sekarang? Agak lumayan ya. Tadi sebelum kemari tadi berat tadi ya? Ya, udah sehat kan, udahlah pulanglah. Ibu gimana perasaannya sekarang? Enak? Tenang? Sebelum tadi ruqyah sama sekarang waktu di rumah pasti beda kan? Agak walaupun belum di ruqyah tapi agak mendingan sekarang ini ya. Oke, sekarang kita coba ruqyah ya. Insya Allah jauh berbeda nanti ya. Nah, siap? Santai ya, relax, jangan takut ya. Insya Allah atas izin Allah semuanya sembuh sehat ya. Ini udah parah kali nih, banyak kali checklistnya nih, penyakitnya nih ya. Kuat kali nih jinnya ini. Ya, mengganggu ini. Udah, tundukkan kepala, hati yang ikhlas, tenangkan. Jangan ingat yang lain-lain, nanti makin masuk setan itu. Ya, pejamkan matanya. Pejamkan mata, Pak. Pejamkan mata. Santai, rileks, jangan tegang kali. Ya, ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Usahakan sambil menangis. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Usahakan sambil menangis kalau nggak bisa menangis. Agar Allah mengampuni dosa, agar turun rahmat, agar dibukakan pintu tobat ya, sehingga Bapak sehat, Ibu sehat. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Kami berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat maksiat lagi ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah, kami banyak lalai kepadamu ya Allah. Kami sibuk dengan dunia ya Allah. Kami lupa dengan akhirat ya Allah. Tolong ya Allah, jangan Engkau azab kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ikuti, usahakan sambil menangis agar turun rahmat Allah. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ingat dosa-dosa sama orang tua, sama suami, sama istri, sama tetangga, sama orang lain. Dosa sama Allah ya, banyak lalai, banyak ingat dunia, terus banyak ingat anak, banyak ingat istri. Ingat ya, menyesali dan bertobat, tidak diulangi lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai zikir, tarik nafas pelan sambil busungkan perutnya ke depan. Santai aja, rileks sampai memuncak, sampai atas, sampai tinggi. Sebutkan Allah, kemudian keluarkan melalui hidung sampai perut kempes, baru ya batin. Terus begitu sampai saya selesai meruqyah. Allahu ya batin.
Jangan ingat yang lain, terus zikir ingat Allah sambil juga ingat bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan. Allahu ya batin. Kalau ada gangguan-gangguan dihindari, jangan dihiraukan. Ya. Kalau menggelepar terus saja ingat kepada Allah, zikir. Astagfirullahaladzim. Ila hadrat Allahumma salli ala sayyidina ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa Bismillah muslimun wasallam. Syafai wal afiyah wal hidayah. Khususan li Evanda Indrawan Tarigan bin Daulat dan Zulidah, Ibu Zulidah binti Zulfikar Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ألو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون